cari kesalahan. Jangan gitu dong. Kalau palsu ya palsu, kalau benar ya benar gitu. Jangan mau. Sudah Bang Jack? Ya sudah, silakan. Narasinya udah diulang-ulang. Ya Bang Suma, silakan Bang Suma. Iya, jadi gini, Al-Quran menarasikan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah Bani Israel adalah Nabi utusan Allah yang menerima kemudian ketetapan-ketetapan berupa firman. Lalu Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa ditolak oleh kaum Israel. Karena dia ditolak, ya sudah pasti ajarannya pun ditolak. Nah, untuk membuktikan itu, apakah diperlukan kemudian umat Islam ini memerlukan kemudian kitab di luar daripada Al-Quran? Ya tentu tidak. Lalu kenapa membahas Bible? Karena orang Kristen ini diperintahkan untuk menjadikan umat Islam, bangsa lain di luar daripada Kristen, untuk menjadi pengikut Yesus Kristus Yesus. Saya bisa tanggapi, Bang. Ya, sabar dulu sedikit lagi. Oleh karena itu kemudian ketika Al-Quran mengatakan fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Orang-orang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka Allah menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang zalim itu. Karena mereka berbuat fasik. Allah mengatakan itu, mereka berbuat fasik. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan kepada umat Islam, kepada orang muslimin, muslimat, afatatma'una ayyu'minu lakum wa kad kana fariqam minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai umat Islam mengharapkan mereka akan percaya kepada Islam? Orang-orang ini percaya kepada Islam. Sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Ini Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kami ingin membuktikan itu semuanya ketika saudara Kristen datang pasang badan untuk mengajarkan orang Islam masuk Kristen. Makanya Al-Quran mengatakan, wa inna minhum lafariqal yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Di antara mereka sungguh niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya untuk membaca kemudian kitab, agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian daripada kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka itu mengatakan itu berasal dari Allah, padahal itu bukan berasal dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Ini siapa yang dikatakan dalam Al-Quran? Ya, kalian orang-orang Kristen. Itu saudara. Jadi jangan salahkan kalau kami membahas kalian, membahas kitab kalian. Karena Al-Quran saya, Al-Quran kami membahas kalian dan kitab kalian. Gitu. Silakan. Bang, bertanya Bang. Iya. Mohon maaf sebelumnya Bang. Ini isi dalam surat Al-Maidah itu apa sih Bang? Selalu jadi pertanyaan melulu. Jadi saya ingin tahu aja Bang. Al-Maidah ayat berapa Bung? Karena Al-Quran Al-Maidah itu ada beberapa ayat yang terkait dengan persentuhan Islam, Yahudi dan Nasrani. Ya itu tadi yang ditanyain orang yang tadi itu Bang. Oh, ayat 48 Bang dah. Ayat itu ayat 48 yang terkait dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 maksudnya ya. Yang ditanyakan tadi ya ayat 48. Alfi izin bantu. Oke. Oke, silakan. Silakan. Bukan izin bantu ngasih dalilnya. Silakan Bang dah. Oh, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Itu kan? Dan aku Allah telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabiku Muhammad dengan membawa kebenaran, lalu kemudian membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelum Al-Quran dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.
untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah hanya akan menjadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu kembali, lalu beritahukanlah kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang sedang kita perselisihkan saat sekarang ini, nanti ketika kehidupan berikutnya. Nah, Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan. Bukan kitab-kitab yang dikarang, yang dibenarkan, tapi kitab-kitab yang diwahyukan. Mana kitab yang diwahyukan oleh Allah? Taurat, Zabur, Injil. Itu yang dibenarkan. Bukan perjanjian lama, perjanjian baru, bukan. Tetapi yang dibenarkan oleh Al-Quran adalah kitab yang diturunkan, yang diwahyukan sebelum daripada Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jadi Allah menerangkan seperti itu, bahwasanya Al-Quran membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelum Al-Quran dan menjaganya. Jadi Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Al-Quran ini setelah memberitakan kebenaran tentang kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran, Allah menjaga Al-Quran. Berarti dengan kata lain, Allah mengajarkan Nabi Muhammad untuk supaya umatnya beriman kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel. Nah, kitab-kitab ini kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, Bung, mereka mengubah perintah Tuhan yang ada di dalamnya. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Jadi Taurat, Zabur, Injil yang diwahyukan oleh Allah, mereka rubah, mereka ganti perintah Tuhan yang ada di dalamnya, padahal mereka mengetahui. Nah, sehingga ketika informasi ini datang, ya Al-Quran harus membuktikan dong. Umat Islam harus membuktikan bahwa ada buku-buku yang mengatasnamakan firman Tuhan, tapi bukan firman Tuhan. Alhasil, muncullah kitab-kitabnya orang Kristen. Berarti Al-Quran benar. Karena yang ada di kitab Kristen ini, yang ada di Kristen ini bukan kitabnya Nabi Isa, bukan kitabnya Nabi Daud, bukan kitabnya Nabi Musa, bukan. Tetapi mereka mengakui itu kitabnya Nabi Musa, itu kitabnya Daud, itu adalah pemberitaan Injil Yesus. Mereka akui itu. Berarti Al-Quran semakin nyata kebenarannya, kan? Ketika dikatakan orang fasik, orang zalim, ditimpa musibah malapetaka, karena mereka kemudian mengganti perintah Allah dengan yang bukan perintah Allah. Contoh, perintah Allah jangan makan babi, diganti makanlah babi. Jelas itu, kan? Perintah Allah jadikan Yesus itu utusan Tuhan, dirubah, Yesus adalah Tuhan, dirubah. Perintah Allah jangan ada ilah lain di hadapanku, buatlah ilah, bahkan sampai 3 ilah. Ini yang dikatakan Al-Quran. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Sekira begitu, Bung. Silakan. Ada lagi pertanyaan Saudara Ardiansa? Dari sekte mana ini Ardiansa ini? Woi. Bang Jack paman. Bang Jack gimana Bang Jack? Oh, Bang Jack, sorry. Bang Jack buka mic ya Bang Jack. Iya, makanya itu memang dari tadi Abang cuma selalu menyampaikan panjang dan lebar. Saya masih katakan bahwa semua itu kontradiksi, karena apa yang Bang Suma katakan itu Bang Suma tidak mengingat kalimat-kalimat uraian-uraiannya itu sendiri. Kalau memangnya Al-Quran itu dia untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil, lalu kenapa setiap ada perdebatan atau setiap buka koma, Abang Suma selalu mengutip-ngutip
ayat-ayat yang sudah palsu. Itu yang dari tadi saya menyimak itu memang banyak sekali kontradiksi. Jadi satu lagi, ketika Abang Suma juga mengutip ayat itu, pergilah ke semua bangsa dan jadi murid. Nah itu yang memang di ayat kami, di kitab kami dia mengajarkan, ya kami harus mengimani itu dan kami melaksanakan, bukan dengan paksaan, itu dengan cara menginjil. Ya kan, ya kami menjalankan itu. Sama juga halnya dengan kitabnya Bang Suma. Apa yang Bang Suma jalankan itu, apa yang Bang Suma mengajarkan, ya Bang Suma mengajarkan seperti itu. Jangan saling mengklaim bahwa yang ini saya punya benar, ya mereka punya salah, atau yang palsu gini. Ya kita saling mengimani saja, gitu Bang. Jadi memang saya akui Bang Suma memang, tapi cuman banyak yang kontradiksi. Kadang Bang Suma sudah berbicara terlalu panjang lebar, tidak mengingat lagi kalimat-kalimat yang sudah. Nah, mungkin itu dari saya. Oke, jadi tidak ada yang kontradiksi, Bung. Tidak ada yang kontradiksi. Anda saja yang menganggap kitab Anda itu sebagai firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang disebut Al-Quran itu yang datang kepada Nabi Musa. Sedangkan yang datang kepada Anda itu adalah kitab yang berasal dari Lembaga Bible Indonesia. Iya Bang, kalau emang ada menganggap ayat-ayat yang Sabar Bang Jack. Yang kita Sabar Bang Jack. Diselesaikan dulu Bang Jack Abang ya. selalu mengutip-ngutip yang bukan firman Tuhan. Bang Jack. Tadi yang menurut Abang itu benar, baru Abang ngutip. Itu namanya Saudara gini saudara. Kalau dalam dunia perdiskusian, perdebatan, siapapun yang menjadi narasumber dan submateri sudah ada, kisi-kisi atau referensi yang digunakan itu boleh bersumber dari manapun untuk mengalahkan lawan diskusi atau memberikan uraian edukasi kepada lawan diskusi. Ini Begitu juga. Komal ini bukan diskusi, ini kan Abang buka Komal, Abang bukan ini diskusi, ini bukan diskusi. Kalau diskusi kita sudah membuat perjanjian lawan untuk kita mencari waktu, lalu kita bahas satu materi. Nah itu namanya diskusi. Tapi kalau ini buka Komal, bukan namanya diskusi. Begitu. Ya tergantung lawannya Bang. Kalau mau berdebat, ayo berdebat. Kalau mau diskusi, ayo berdiskusi. Mau tukar pikiran, silakan. Nah gitu, kalau gitu ya saya setuju. Kalau Abang ngomongnya seperti gitu saya setuju. Tetapi kalau buka Komal lalu bahas kitab orang lain, baru menjelek-jelekan, seakan-akan kitab ini, ayatnya ini menunjukkan bahwa yang mengimani mereka menjalankan tidak sesuai dengan kitab. Satu sisinya juga mengatakan bahwa ini palsu, ini tidak benar. Kan tidak boleh seperti itu. Nanti ketika kita mau berdiskusi, kita sudah berjanji atau buat satu perjanjian, waktu kita cari, baru kita bawa dalam cari satu materi kesepakatan kita. Nah baru itu namanya diskusi. Berarti apa yang sudah tertera di kitab kita masing-masing, nah itu tidak perlu kita mau ini lagi, tinggal kita bahas keseluruhan itu. Tapi kalau misalnya masih seperti begini, ini bukan diskusi. Makanya kalau mau buat koma, gimana ya? Buat koma lalu kita bahas, kita punya iman sendiri, gitu. Bukan begitu, saudara. Jadi bukan begitu. Silakan Anda mencari kelemahan di Islam. Kalau kami tidak perlu mencari kelemahan di Kristen, karena Kristen itu berdiri di atas fondasi yang lemah. Contoh, ketika orang Kristen menuhankan Yesus, Yesus bukan Tuhan, itu jelas itu. Menurut siapa? Menurut Yesus itu sendiri. Bentar Bang, minta maaf. Itu yang dari tadi saya katakan bahwa janganlah, itu kan iman kita. Jangan intervensi. Di mana ceritanya? Kita kan berdiskusi nih Bang, tukar pikiran tentang iman. Ketika orang Kristen mengatakan, sabar dulu. Ketika orang Kristen mengatakan kepada semua orang, Yesus itu adalah Tuhan, maka tugas kami sebagai orang yang waras, ya, mengetuk hati kalian untuk mengatakan kamu salah. Kitabmu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan tapi manusia. Apakah itu salah? Mengingatkan saudara sendiri untuk kemudian jangan gila permanen di saat mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi Yesus sendiri mengatakan tidak, aku adalah anak manusia. Maka buat apa kita berdiskusi kalau tidak membuahkan hasil positif untuk kedua belah pihak? Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah bersediakah
orang Kristen menerima kebenaran itu. Kalau tidak bersedia, jadinya debat kusir. Karena orang Kristen akan emosi, ngamuk, karena ternyata musuh terbesarnya adalah Yesus. Musuh terberatnya adalah Bible itu sendiri. Dan apesnya yang menerangkan tentang itu adalah orang Islam yang menjelaskan kitab Kristen terhadap orang Kristen. Kenapa? Karena sejatinya orang Kristen itu tidak paham Bible. Yang mereka tahu Kristen itu ya anak Tuhan, selamat, dijamin masuk surga, itu aja. Mereka tidak tahu Bible orang Kristen itu. Bahkan selevel pendeta pun tidak tahu Bible itu apa. Saya bisa yakinkan itu. Saya bisa yakinkan Anda, seorang pendeta pun tidak ngerti apa maksud di dalam Bible itu sebenarnya. Gak ngerti mereka. Kenapa? Orientasinya berbeda, Bung. Orientasi belajar Bible bukan mencari kebenaran, tapi orientasi orientasi untuk menjelaskan atau menguraikan data-data di Bible, ya itu hanya untuk kepentingan sesaat. Mau bukti? Apa kepentingan yang diajarkan oleh pendeta itu adalah keselamatan kekal? Mana dalilnya menjadi Kristen dapat keselamatan kekal? Ada? Nggak ada. Sampai kuda kemudian bertelur, tidak akan pernah Anda temukan untuk selamat harus jadi Kristen. Itu nggak ada. Kebenaran apa? Keselamatan yang mana yang dijaminkan Yesus kepada orang Kristen? Nggak ada. Yang ada, orang Kristen itu diwariskan pengajaran melalui Bible bahwa mereka Kristen adalah penghuni neraka. Kira-kira pendeta mau sampai ke sana ilmunya? Enggak. Enggak mungkin. Karena kapan mereka menguraikan dengan jujur isi Bible, ya dompetnya tipis, kosong jadinya. Nah, makanya tugas kami di sini bukan hanya kalah menang, enggak. Menang itu sudah pasti Islam. Kristen tidak akan pernah bisa menang menghadapi Islam, enggak mungkin. Tetapi tugas kami di sini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, membangun peradaban spesial untuk orang-orang Kristen agar mereka menjadi Kristen yang betul, yaitu mengkaji Bible secara seksama sehingga menghantarkan mereka untuk keluar daripada lingkaran kesesatan. Itu aja. Kalau menang sudah pasti Islam menang. Kristen mau menang dari mananya? Nggak bisa. Karena ada dua sisi dalam kehidupan manusia, menang kalah. Kristen sudah kalah lebih dulu, belum perang udah kalah duluan. Kenapa Kristen itu kalah lebih dulu? Karena musuhnya adalah kitabnya sendiri, musuhnya adalah Yesus itu sendiri. Berat itu, berat. Maka tujuan kita berdiskusi, Bang, bukan menang kalah atau benar salah, karena benar sudah pasti di pihak Islam. Begitu, saudara. Silakan. Oi, Bang J, jangan ngopi Bang J, jangan tidur. Kalau mau, iya memang kalau orang Kristen itu prinsipnya itu tidak pernah cari pembenaran, tidak pernah. Tapi orang Kristen bagaimana cara untuk menunjukkan kebenaran itu? Kalau ya Abang Suma, memang saya akui Abang Suma itu orangnya cerdas, memang benar, orangnya cerdas. Tapi ada satu sisi kelemahan dari Bang Suma itu, saya selalu minta maaf Bang Suma, saya selalu ikuti memang. Komanya Bang Suma, setiap debat saya tuh selalu ikuti. Memang orang Kristen itu sulit ya mau ini dengan Bang Suma. Tetapi banyak ayat-ayat yang Abang Suma sudah mengerti, sudah tahu, sudah pahami itu kebenaran. Tetapi Abang Suma tuh kadang melintir-lintir sengaja untuk memutarbalikkan ayat itu. Padahal saya tahu lah Abang Suma dia orang contoh Bang, contoh dalil yang mana yang saya pelintir atau memutarbalikkan, silakan. Tentang penyaliban, penebusan dosa. Itu memang saya rasa Bang Suma mengerti. Kalau untuk penebusan Yesus itu kan dikatakan sebagai domba, dikatakan sebagai hamba, dikatakan sebagai ini iman kita ya, sebagai anak. Yesus itu sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai guru dan imam bagi murid-muridnya. Itu iman kami seperti itu. Karena dia datang ke dunia ini memang visi misinya seperti itu. Datang sama seperti manusia dan harus melayani manusia, mengajar tentang kebenaran. Makanya Yesus itu dia katakan bahwa dia akan kembali ke Bapakku dan Bapamu. Karena sebagai manusia dia datang ke dunia ini sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan.
Mungkin seperti itu, Bang. Iya. Nah, ini aja pengakuan terakhir saudara, dia datang ke bumi sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ini sudah kontradiksi dengan Paulus, Bang. Paulus mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Bagaimana dong? Kontradiksi. Maka orang Kristen bisa sadar nggak dengan pendalaman terhadap Bible-nya sendiri? Enggak. Mana ayatnya, Bang? Ayat. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Paulus mengaku bahwa Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Itu sudah bertentangan dengan Anda. Anda mengatakan memang Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Nah, faktanya Paulus mengatakan bukan manusia. Berat itu, Bang. Berat. Maka berterima kasihlah kepada umat Islam yang meluruskan kembali. Saya klarifikasi dulu. Datang ke dunia ini sama seperti manusia, bukan sebagai manusia. Sama seperti. Kalau sama seperti manusia berarti manusia, Bang. Lagian juga. Lagian, nah inilah saudara. Anda semakin menampakkan kehancuran. Yesus datang ke bumi bukan manusia tapi sama seperti manusia. Maria melahirkan apa rupanya? Berat Kristen itu, berat, Bang. Kristen itu berat, musuh terbesarnya itu Bible. Cuman karena Islam selama ini tidak angkat bicara tentang kekristenan, Kristen itu merasa paling benar. Kristen merasa paling wow, dia adalah anak-anak Tuhan. Tapi ketika umat Islam berbicara sedikit saja tentang Bible, maka boroknya Kristen itu akan terkuak 2000 tahun lamanya. Ini contoh aja. Saudara aja nih sekarang ini, belum beberapa detik, belum 1 menit, Anda mengatakan Yesus datang ya bukan sebagai manusia tapi sama seperti manusia. Lah, Maria melahirkan apa rupanya? Kucing. Berat, Bang, berat. Kristen itu nggak bisa mau kemanapun Kristen itu, karena itu tadi, Kristen itu berdiri di atas pondasi kebohongan, bukan kebenaran. Jadi kalau saya katakan hitam, memang pahit, ya namanya kebenaran, Bang. Kebenaran itu harus diungkap. Kebenaran itu harus diungkap. Maka berterima kasihlah kepada Islam yang mengajarkan kalian untuk jujur terhadap kebenaran itu. Jangan Anda selimuti isi Bible itu dengan doktrin dan dogma yang tidak jelas arahnya. Anda mengatakan Yesus memang datang bukan sebagai manusia tapi sama manusia. Loh, Maria ini melahirkan apa rupanya? Kota amal. Kulkas bekas. Kan manusia, dia lahir sebagai Kristus. Kristus itu, Bang, manusia yang diurapi. Berarti yang lahir itu manusia. Itu definisi Kristus atau Mesias. Nah, bagaimana dengan Yesus? Apa sih Yesus ini menurut Yesus? Baca di dalam Matius 24 nomor 27. Aku datang sebagai anak manusia. Nah, cuman kalian aja yang bermusuhan dengan Yesus, bermusuhan dengan Bible. Tapi kalau yang enak-enak, kasih kepada kasih yang enak-enak kayak gitu, juaranya. Padahal kalau saya jadi Kristen, apakah ayat-ayat kasih itu bisa Anda bacakan di depan orang Islam pada zaman penjajahan? Di mana orang Kristen itulah yang menjajah? Di Makassar ini aja, kubur 40.000 jiwa. Korban dari keganasan orang yang mengaku Kristen. Bisakah kalian baca kami ini adalah agama kasih? Kasihilah musuhmu. Bisa kalian baca pada zaman penjajah? Tidak bisa. Indonesia merdeka karena mayoritas Islam berjuang. Akhirnya negara kita tenang, damai, sejahtera. Barulah muncul di tengah-tengah kami umat Kristen yang gaungnya besar, mulutnya besar, teriak tanpa malu-malu. Kristen agama kasih. Kami adalah penganut kasih. Seperti seorang pembunuh, setelah kemudian pembunuhan mereka sudah lakukan, cuci tangan, ganti kostum, jalan pelan, senyum, saya Pak, selamat sore. Padahal tangannya itu adalah berbalur darah pembunuhan. Itulah kalian. Indonesia merdeka, kalian paling enak jalan di tengah-tengah kami. Ayo, selamat pagi. Ya, kami Kristen loh, anak-anak Tuhan kami kasih loh, bapak-bapak ibu sekalian. Hey, kalian itu lahir dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang terlebih dahulu. Lebih dulu mengenal Yesus, lebih dulu menyembah Yesus, lebih dulu mengenal gereja, Bible daripada kalian.
Kalian itu nanti sisa-sisa tenaga penjajah yang pulang ke negaranya baru kalian itu ada. Sekarang ketika hidup di tengah-tengah umat Islam, kami kasih loh, oh ya, iya kami penganut ajaran kasih loh, oh ya. Ya kami umat Islam cuma senyum-senyum aja. Ini Kristen kasihnya di mana? Kasih yang mana yang dimiliki Kristen? Berdasarkan dalil tidak punya, berdasarkan praktek dalam hidup juga tak ada. Mana yang kasih di Kristen? Yang mana itu yang disebut kasih di Kristen? Senyum, hai, matagi. Terus apa? Yang mana? Yang kasih di Kristen itu yang mana? Oh, yang tidak memerangi, yang tidak ngebom, yang tidak menutup orang kepada saat ibadah. Oh, itu yang dimaksud kasih. Oh, dulu gitu juga. Coba kalau kita balik sekarang yang kalian yang mayoritas, kira-kira bagaimana keadaannya? Nggak usah terlalu jauh deh. Cari basis-basis Kristen yang mayoritas di Nusantara ini, di mana aja. Periksa keadaan di sana, bagaimana cara hidup di sana. Di tempat mereka mayoritas. Contoh misalnya, mohon maaf nih, di bagian timur negara kita ini. Bagaimana perlakuan di sana? Damai? Damai sejahtera di sana? Atau sering kita mendengarkan pembunuhan, peperangan, dan seterusnya. Nah itu dulu, itu cerminannya. Jadi saya sebagai apologet Islam, penggiat debat, diskusi lintas agama, kalau ada orang Kristen mengaku Kristen itu agama kasih, andai kan bisa muntah semen saya. Karena nggak ada di Kristen itu yang seperti itu. Nggak ada. Nah, cuman kalau mereka minoritas, wah manis sekali jalannya, dibuat sopian sekali. Senyumnya manis sekali. Kalau minoritas ya, kalau mereka sudah minoritas. Tapi kalau sudah mayoritas, sudahlah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Silakan diambil alih host dan diserahkan kepada teman yang lain. Demikian. Siap. Masya Allah, terima kasih abangku. Ya, gimana? Tampaknya Bang Jack terlalu banyak curhat ya, mohon maaf nih Bang ya. Tanpa mengulangi rasa hormat, kita kasih ke Bang Krisna dulu. Bang Krisna, masih monitor Bang? Masih Bang. Mantap. Gimana Bang soal Al-Maidah tadi Bang? Atau ada pertanyaan baru lagi yang mau Bang tanyakan? Ya sudah cukup sih Bang. Oh sudah cukup, luar biasa. Abang dari Katolik ya? Ya. Gini abangku. Itu Bang Jack kemana tadi? Udah selesai mungkin urusan dia Bang. Malu dia Bang, malu. Turun sendiri. Saudara Krishna. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat, di antara beberapa ayat yang menjadi jaminan keselamatan umat Islam. Contoh di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya manusia, orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan ucapannya itu dengan perbuatan, mereka meneguhkan pendirian mereka dengan ucapannya, maka apa kata Quran? Bergembiralah dia dengan janji surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Jadi Al-Quran mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Barang siapa yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah, kata Allah, wa abshiru bil jannah. Bergembiralah dia, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini jaminan di dalam Al-Quran. Begitu juga ketika berbicara mengenai Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan yang sangat luar biasa, dan jaminannya itu bukan hanya sekedar jaminan biasa, malah mereka diberi warisan.
Dan kalau yang disebut warisan itu tidak akan pernah jatuh kepada yang bukan pewaris. Nah, Al-Quran menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang Islam itu. Orang Islam yang dikatakan di sini, orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu umat Islam yang khusyuk mendirikan salat. Maksudnya khusyuk mendirikan salat ini memperhatikan salatnya. Kalau dia tidak salat gelisah, kalau dia sudah salat tenang hidupnya. Mereka ini adalah orang-orang beruntung, yaitu mereka yang salat. Mereka yang menjauhkan diri mereka dari perkataan yang tidak berguna. Mereka yang kemudian menunaikan zakat, infak, sedekah, membantu si miskin, membantu orang yang membutuhkan. Lalu mereka yang tidak berzina, walladzina hum li furujihim hafizun. Allah kemudian menjelaskan bahwa sungguh beruntunglah mereka yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Li amanatihim wa ahdihim ra'ud. Orang yang memelihara salatnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Mereka lah umat Islam yang salat, khusyuk dan seterusnya. Mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Orang yang beruntung Islam, yaitu yang salat, yang zakat, menjaga amanah, tidak berzina. Kemudian dikatakan oleh Allah, mereka ini orang yang memiliki warisan. Warisan, warisannya bukan tanah 1 hektar, 1000 hektar, bukan. Warisannya adalah surga Firdaus. Yang namanya warisan, Bung, itu hak mutlak kepemilikan ada pada ahli waris. Siapa ahli waris Firdaus? Mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Siapa mereka? Umat Islam. Apa kata Allah? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Apakah saudara tidak pernah bertanya dalam hati, kenapa umat Islam itu ya baru jam 5 subuh orang masih enak-enaknya kemudian tidur. Mereka dengan ikhlas bangun ketika ada seruan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Dinginnya subuh tidak menghentikan kemudian niatan mereka untuk sujud beribadah kepada Tuhannya. Orang lagi tidurnya mereka jalan ke masjid. Di masjid apa? Di situ ada sesuatu yang luar biasa? Enggak. Apakah ada tontonan di sana? Enggak juga. Atau mungkin ada patung yang bisa mendekatkan manusia kepada Tuhan? Enggak ada. Tempatnya kota, di dalam tidak ada yang istimewa. Ada hanya mimbar, jam dinding, kalender, tempat wudhu, sejadah. Lalu kenapa mereka berbondong-bondong ke sana? Karena di sana mereka menjadi nyaman untuk beribadah, berinteraksi, bercakap-cakap, mengadu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Setelah itu balik ke rumah. Nanti belum seberapa waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka melepaskan semua pekerjaannya. Komputer dimatikan, laptop ditutup. Hati yang minta, pikiran yang minta, kaki yang minta, raga ini rindu untuk sujud kepada Allah. Berjalan mereka ke rumah ibadah, masjid. Sujud lagi mereka, mengadu kepada Tuhannya. Di sana nggak ada televisi besar, hari kita nonton sepak bola, nggak ada. Mereka ke sana mendengarkan petua-petua, habis itu balik lagi ke rumah, balik lagi ke aktivitas. Belum juga selesai melakukan pekerjaan yang harusnya tuntas saat itu, kembali lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepaskan pekerjaan, tanggalkan semuanya, keduniawian tertutup sudah, melangkah mereka menuju rumah ibadah.
Apa yang mereka lakukan? Tadi sudah, sekarang pergi lagi, sebentar pergi lagi, maghrib pergi lagi. Belum juga nonton baik-baik, bunyi lagi. La ilaha illallah. Jalan lagi mereka. Apakah itu dilakukan hanya sekali? Sehari? Seminggu? Sebulan? Setahun? Enggak. Selama napas dalam tubuh, selama ruh belum berpisah dengan jasadnya, mereka akan senantiasa gembira ria ikhlas mencari ridha Allah. Salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang mereka lakukan. Dan kalau Anda melihat, sekiranya Anda bisa naik terangkat ke langit, Anda melihat pergerakan umat manusia keturunan Adam dari aspek dinul Islam, yang mereka menganut agama Islam, Anda akan melihat saban detik mereka akan berjalan trek ke suatu tempat, melakukan gerakan yang sama, sujud berdiri, sujud berdiri, sujud berdiri, habis itu pulang, begitu lagi, begitu seterusnya, seibarat bunga yang mekar, tertutup, mekar, tertutup lagi, mekar lagi, tutup. Itulah cerminan manusia di atas muka bumi ini. Andai saja seluruh manusia di atas muka bumi ini Islam, maka gerakan itu akan muncul di atas permukaan bumi yang nampak dari atas. Dari segi ibadah sudah memperlihatkan damai sejahtera. Nah, mereka kenapa melakukan itu, Bung? Siang malam, malam siang, tak henti-hentinya mereka beribadah. Padahal mereka jauh dari Nabi Muhammad. 1400 tahun silam pondasi itu diajarkan. Kemudian apakah mereka layu untuk tidak melakukan itu? Enggak. Tetap mereka bersemangat. Apa rupanya yang mereka kejar? Oh, rupa-rupanya mereka mengejar ridha Allah. Apa itu? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Kaidah di dalam berislam itu adalah umat Islam itu memiliki dua rumah. Rumah yang ada di dunia dan rumah yang ada di akhirat. Logika sehat, rumah mana yang dipercantik kira-kira? Rumah yang jelas-jelas mau ditinggalkan atau rumah yang akan kita tuju? Umat Islam itu menggunakan dalil akal, nakli akal, akalnya yang digunakan. Maka mereka poles lantai dari rumah mereka. Mereka poles kemudian istana mereka yang ada di sana. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah mereka. Sehingga mereka ketika meninggalkan rumah yang lama, sudah ada istana yang menunggu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini hanya penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Makanya orang kafir itu ya ibadahnya sekali seminggu, itu pun tak ada perintah. Kalau Anda ingin kemudian bebas seperti kera, tinggalkan Islam. Tidak ada perintah lagi. Di luar Islam itu nggak ada perintah. Wahai orang-orang kafir, sholatlah, nggak ada. Wahai orang kafir, puasa, zakat, nggak ada. Pokoknya kalau Anda ingin hidup di dunia ini sama seperti kera, hewan, binatang yang lain, maka jangan menjadi Islam. Jangan. Tapi kalau Anda ingin terpimpin, Anda ingin satu komando, Anda ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, solusinya hanya satu, dinul Islam. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau ingin dicintai pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka ikut satu barisan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umat Islam tuh. Makanya dikatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman itu. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia, kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Nah sekarang, wah umat Islam itu sibuk sholat. Tengok dong orang Kristen. Kenapa rupanya orang Kristen? Dia yang menemukan ini, dia menemukan itu, dia menemukan HP, dia menemukan listrik, dia menemukan komputer, dia sibuk terus temukan. Ya sudah, Allah pencipta langit dan bumi menciptakan alam semesta ini beserta apa yang ada di atasnya. Maka ketika manusia ada yang menciptakan komputer, ada yang menciptakan laptop, alhamdulillah, memang manusia dibekali oleh penciptanya akal pikiran. Lalu
mereka menciptakan komputer, mereka menciptakan laptop. Siang hari mereka berpikir, menghabiskan waktu untuk itu. Ibadah ditinggal, nyembah Tuhan ditinggal. Dia menciptakan saja, berkarya. Umat Islam dapat keuntungan 2 kali lipat. Belum juga mati sudah diuntungkan. Kada aflahal mu'minun. Mereka di dunia aja sudah beruntung. Apa itu? Ketika orang-orang kafir sibuk menghabiskan waktunya menemukan sebuah temuan, misalnya menemukan HP. Orang Islam sibuk ibadah. Begitu rilis HP yang ditemukan oleh orang yang menghabiskan waktu tidak pernah ibadah kepada Tuhannya, umat Islam yang lebih dulu memiliki HP tersebut. Lebih dulu umat Islam yang tadinya ibadah terus menggunakan HP yang dibuat oleh orang-orang kafir. Dengan kata lain, kemenangan 2 kali. Seibarat mereka yang menciptakan karya ini seperti pembantu. Pembantu, supaya ibadahku sempurna, tolong kau buat ini ya. Buat, majikanmu ingin fokus ibadah. Baik, Tuan. Begitu selesai umat Islam ibadah, muncul HP tipe baru dari Samsung, dari merek-merek yang lain. Habis itu umat Islam beli. Umat Islam kena 2 kali untungnya. Ibadahnya jalan, mereka juga menggunakan fasilitas duniawi. Akhiratnya lebih utama, tetapi dunianya tidak keteteran. Nah, itulah hebatnya umat Islam. Tapi kemudian ketika 2 oknum ini meninggal, umat Islam dan umat di luar Islam mati, apa bekal mereka kembali kepada Tuhannya? Ke ayah, dek narak kepeng, kok narak kepeng, dek narak, nggak ada. Tapi kalau umat Islam kembali di dunia, mereka sudah dapat, kemudian matinya mereka mendapatkan keuntungan karena mereka beribadah kepada Tuhan yang betul. Jadi kembali kepada pembahasan kita ini, saudara, Islam itu ada warisan kepada mereka yang beragama Islam. Di Kristen ada warisannya juga. Di mana warisan Kristen tertulis? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Matius 23 nomor 22, 23, 24, 25, 26 sampai kepada 36. Apa itu warisannya? Neraka. Bagaimana mungkin engkau akan meloloskan kemudian dirimu dari api neraka? Yesus pun mengatakan hal yang sama. Pada hari terakhir nanti, orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami Kristen bernubuat pakai namamu? Kami Kristen bermujizat pakai namamu. Kami Kristen mengusir setan pakai namamu. Pada saat itulah kemudian aku, Yesus Kristus, akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, jadi selama ini yang mereka sembah Yesus Kristus, yang mereka pakai namanya Yesus Kristus, kemudian ngobatin orang, bermukjizat, itu Yesus mana? Kok anak Maria tidak mengenal mereka? Oh, rupa-rupanya memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Nah, ternyata yang dipanggil oleh orang Kristen selama ini, itu adalah Yesus palsu. Sehingga yang asli ketika bertemu dengan Kristen, Yesus yang asli mengatakan, no, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sekira begitu, saudara, renungkan, pikirkan. Detik demi detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, Anda dihantarkan untuk bertemu dengan malaikatul maut. Masya Allah. Masya Allah. Ya, sebelum ditanggapi sama 2 teman Kristen kita, sahabat-sahabat yang terkasih, baik yang baik hati maupun yang pura-pura baik, teman-teman yang ada di bawah, silakan teman-teman tekan tombol share. Di situ ada fitur posting ulang. Kita gebrakkan semoga syiar Islam ini semakin tersebar di ranah TikTok ini, teman-teman. Yuk, kencangkan lagi posting ulangnya. Dan saudara-saudara yang terkasih yang sedang berada di ladang Tuhan ya, darah Yesus, silakan Bang Krisna, mau ditanggapi Bang? Enggak ada Bang, enggak ada. Oh, tidak ada. Baik, Bang Jack, gimana Bang Jack? Oke. Bang Suma tadi mengatakan bahwa orang Islam itu sangat menghargai dengan toleransi. Dan Abang Suma juga ungkit tentang mayoritas dan minoritas. Jadi dibalik, kalau ketika orang Kristen yang mayoritas, berarti tidak tahu terjadi apa di Indonesia. Ya kan, bahasa Abang Sumanya seperti itu. Tapi Abang Suma juga lupa,
bahwa di Indonesia ini ada beberapa daerah yang mayoritasnya Kristen. Saya mau tanya Bang Suma, mungkin Abang Suma bisa katakan atau bisa sampaikan, mungkin di daerah-daerah mana yang pernah terjadinya pembubaran ibadah atau pembakaran gereja atau intoleran di mayoritas Kristen di beberapa daerah di Indonesia. Dan satu lagi, saya jujur bahwa ini baru kalau tidak salah 2 minggu yang lalu di daerah saya posisi saya sekarang di Merauke. Terjadi di Merauke, Papua sini, ada seorang Muslim, dia menghujat Yesus. Dan memang di sekeliling dia, memang banyak sekali orang Kristen dan pendengarannya sangat jelas. Tapi mereka cuma menegur dan menasihati dia. Kalau seandainya posisinya itu, orang Kristen yang pada saat posisinya itu tidak tahu terjadinya seperti bagaimana. Abang semua bayangkan saja, itu kalau seandainya. Itu terjadinya seperti bagaimana. Tapi memang sempat viral sih, tapi tidak ada tindakan-tindakan yang anarkis atau berlebihan. Tidak ada yang lapor, cuma mereka menegur aja. Di sini loh terjadinya di sini. Nah makanya kalau mau bilang umat kasih, ya memang saya bangga bahwa Kristen itu adalah umat kasih, memang benarnya di situ kenyataannya seperti itu. Sepertinya Bang Jack ini nggak bisa dibawa karena intelektual ya, Bang Jack ya. Karena dari tadi, mohon maaf nih, Bang Krisna. Izin Bang Alfi, saya gimana Bang? Saya pengen tanggapin dulu Bang Jack. Itu cara menghinanya gimana Bang? Saya pengen tahu. Kalau memang benar ada. Bang Jack. Ya. Cara mereka menghinanya gimana? Saya pengen tahu. Di sini sempat viral itu memang ada seorang Muslim, dia mengatakan bahwa dia memang dia profesinya itu dia itu seorang sopir. Jadi dia katakan memang sangat jelas sekali bahwa Yesus asu. Kalau untuk kami orang Timur, kalau kata asu itu kata yang paling kotor. Nah itu dia punya kalimatnya seperti itu. Dan orang-orang di sekeliling dia sempat mendengar dan mereka cuma menegur dan menasihati dia bahwa itu jangan menghina Yesus seperti itu karena itu kita mengimani dia sebagai Tuhan. Boleh pakai data Pak? Pakai data ada nggak dokumentasi atau apa? Iya, kita perlu data. Oh iya nanti mungkin nanti saya bisa. ngutang datanya. Ya udah jangan kepanjangan Pak. Kalau nggak ada data. Baik. Silakan Bang. Itu nyata. Jadi baik saudara, baik Bang Jack, izinkan kami menanggapi ya. Sebentar Bang Juma. Jadi cuma dibilang asu begitu ya Bang Jack. Iya. Dan Bang Jack nggak terima. Iya, kalau menurut kami asu itu memang kata kotor. Lalu dia kan katakan bahwa Yesus asu. Nah, Ya enggak, yang saya tanya Bang Jack nggak terima Pak. ya kalau saya tidak terima. Tetapi sebagai umat, sebagai kita juga sebagai manusia, kita juga bisa melebar. Cukuplah kita bisa bisa menasihati dia aja, itu aja. Kalau mau melebihi ya tidak. Lalu bagaimana dengan Yesus diludahin, ditombak, digantung? Lebih hina itu. Abang pertanyaannya itu ya, kalau mau bicara seperti itu memang itu nubuatan dan memang bukan masanya sekarang kita mau perbandingan seperti itu. Memang Yesus datang ke dunia ya kita mau bahas itu memang tidak bisa. Karena dia datang ke dunia memang tujuannya seperti itu. Tetapi bukan berarti kita umat yang generasi sekarang lalu bisa menghina dia, lalu kita bisa membandingkan dengan masa-masa yang sudah berlalu. Kan tidak bisa seperti itu Bang. Lalu Tuhan dinubuatkan sama Tuhan, begitu Kak? Ya Abang tanggapi dulu itu yang tadi saya sudah sampaikan. Iya, itu yang itu bagaimana tanggapan Abang tentang toleransi tindakan-tindakan kami sebagai orang Kristen di daerah mayoritas Kristen, tanggapan kami terhadap dia yang mengejek Tuhan, Kejar Pak Kris, kejar.
Kita hidup di Gimana? negara. Bahwa kita sudah sangat toleransi. Iya bang, selama ini kan aman. Kita hidup di negara mana yang mayoritasnya Islam, aman-aman aja lah bang. Iya, kita bisa dibilang kita itu menumpang di negara orang ini bang. Coba abang pikir. Maksudnya menumpangnya gimana? Nah, Indonesia itu mayoritas orang Islam bang. Oh, berarti Indonesia ini miliknya orang Islam. Mayoritas, bukan milik. Iya, berarti kan kita kan sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Berarti kita ini tidak bisa membeda-bedakan. Semua sama, Bang. Iya sama, karena kita kan Terus ketika mayoritas memperlakukan yang tidak semena-mena, kita harus terima. Nah, sebaliknya kita kalau memperlakukan yang sama seperti itu, kita ditindas. Apa boleh seperti itu? Tidak bisa abang pakai pemahaman begitu ya, tidak bisa. Berarti Indonesia ini kita bisa pakai membeda-bedakan. Ini bukan negara kekuasaan. jadi ini negara apa? Ini negara demokrasi, Pancasila. Jadi negara ini kan dia mempunyai hukum. Jadi tidak bisa kalau kita mau menindas satu kaum. Oke, kita kembalikan lagi ke Bang Zuma. Silakan Bang. Baik. Jadi gini saudara, kalau berbicara mengenai hal yang Anda sampaikan tadi, ada oknum yang melakukan itu melanggar Islam, itu nggak boleh. Kaidah dalam Islam, Al-Quran menerangkan dalam surah Al-An'am ayat 108. Di situ diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasabul ladina yad'una min dunillah. Tidak boleh kemudian. Fayasubbullah adwan bighairi ilmi. Jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain daripada Allah. Larangan itu keras, larang keras. Barang siapa yang memaki maka mendapatkan dosa yang besar. Dilarang dalam Islam. Jadi nggak boleh. Apatah lagi kalau dalam hal bukan berhadapan dengan orang zalim, nggak boleh. Illal ladzina zalamu minhum, itu nggak boleh. Mereka tidak boleh mengatakan bahwa Yesus dengan sebutan itu, nggak boleh. Meskipun Yesus sendiri menyebut orang di luar daripada golongannya sebagai guguk. Matius 15, 24, 25, 23, 24, 25. Yesus menyebut orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepada dengan sebutan asu. Gitu. Dan Paulus pun di dalam suratnya di Filipi 3 nomor 2 yang menyebut orang-orang di luar kelompoknya dengan sebutan asu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Anjing-anjing dimaksud di sini adalah orang yang di luar kelompoknya Paulus. Nah, sedangkan ketika umat Islam menurut kitabnya nggak boleh menghina sesembahan orang Kristen, nggak boleh, dilarang keras. Nah, kalau Bang Suma kenapa saya menghina? Nggak menghina, saya membaca dalil. Yesus ditampar, Yesus diludahin, ditelanjangi, nah, itu ada dalilnya. Bukan menghina, saya membaca dalil. Nah, sedangkan di dalam kitab saudara, contoh misalnya di dalam Wahyu 5 nomor 6. Ini secara terstruktur, secara lembaga dan secara agama. Kalian menghina Tuhan umat Islam. Bukan oknum lagi, tapi agama kalian yang menghina Tuhan kami. Contoh, aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke atas muka bumi. Penghinaan. Ini penghinaan. Apakah oknum? Bukan. Ini agama Kristen secara sah, secara lembaga menghina sembahan umat Islam dengan mengatakan bahwa roh Tuhan Allah bertanduk 7 bermata 7. Ini penghinaan. Ini masih yang paling rendah ini. Ini yang paling rendah. Masih banyak lagi yang saya tidak sanggup kemudian menyampaikan betapa Allah ya itu dihina dan sangat-sangat melampaui batas dalam Bible. Tapi apakah orang Kristen merasa bahwa telah menyakiti hati umat Islam? Enggak. Umat Kristen ya senang-senang aja, tenang-tenang aja karena merasa tidak bersalah. Padahal minoritas loh mereka. Minoritas aja sudah kayak gini gayanya, coba. Untung umat Islam itu lebih mencintai kemudian persatuan berbangsa dan bernegara dibandingkan perpecahan. Tapi kalau umat Islam mau menegakkan hukum agamanya,
penghinaan yang sangat luar biasa terhadap Islam seperti itu. Belum lagi karena kebodohan Allah. Tidak bisa tidak disebut Allah karena sumber huruf A, L, L, A, H penyebutannya itu hanya bersumber dari Quran. Nggak ada sumber lain. Jadi ketika kemudian bahasa Inggrisnya mengatakan one, orang Indonesia membacanya one, nggak bisa. Pasti disalahkan sama orang Barat, orang penganut bahasa Inggris. Bukan one, one. Kita akan tertawa, bukan one, one. Tidak one, bukan one, one. One, bukan one. Tapi si pemilik bahasa akan ngotot mengatakan bacanya one, bukan one, lul. Begitu juga ketika Anda mengambil kata Allah, Anda mengambilnya dengan mengatakan, oh itu bukan Allah, kami bacanya dengan Allah. Tetap aja sama. Nggak bisa karena sumbernya dari kami, bukan dari kalian. Nah, inilah yang terjadi, Bung. Kristen secara lembaga menghina Islam dan itu tidak main-main. Sadarkah kalian? Mau sampai kapan kalian seperti ini? Ayo, padahal kalian minoritas. Padahal kalau dipikir nih ya kawan-kawan, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yesus Kristus. Menurut dalil Galatia 3 nomor 13. Boleh tak kami mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk? Boleh enggak? Boleh tak? Boleh enggak? Kalian kan mengakui. Kalian kan mengakui Kristus kalian, Yesus kalian itu terkutuk. Boleh dong? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh enggak? Boleh. Kenapa tidak? Loh, kalian sendiri mengatakan dia terkutuk kok. Bagaimana kami yang di luar daripada iman itu? Tapi apakah kami lakukan? Tidak. Apa yang kami lakukan? Yesus alaihissalam, Yesus alaihissalam, Yesus alaihissalam. Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak diludahin, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak ditelanjangin, Yesus tidak diseret, Yesus tidak digantung, Yesus tidak ditombak, Yesus tidak dibunuh. Itulah iman kami. Itulah iman kami. Wahai saudara Islam, ya paman, apakah kalian percaya Yesus itu Nabiullah, Rasul Allah? Percaya. Nih, bukan yang mengaku dirinya ajaran kasih loh. Kita balik. Wahai saudara Kristen, ya paman, apakah kalian percaya Nabi Muhammad itu adalah Nabi? Boro-boro. Yang ada sumpah serapa, penghinaan, menghina, menghujat, merendahkan, menghina, memfitnah, itu ya terus kerja kalian. Tapi kalian ajaran kasih, kok kami justru yang mempraktekkan? Nah itu saudara, jadi jangan Anda membawa Anda mengatakan Yesus. Udahlah kawan, kalau umat Islam Anda katakan bahwa mengatakan Yesus itu asu misalnya nih, sesuai dengan informasi yang tadi, kamu sakit hati? Sakit bang. Sadarkah Anda bahwa anjing itu bukan makhluk terkutuk? Sadar? Di mana dalilnya anjing itu makhluk terkutuk? Ada? Nggak ada. Tapi Yesus disebut terkutuk, ada nggak? Ada. Kamu imani enggak? Kamu imani. Dengan kata lain, kau mengatakan Yesus jauh lebih anjing daripada orang Islam yang mengatakan itu. Sadar enggak sampai sini? Sadar enggak? Yesus adalah Kristus yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus, dia yang disalib. Loh, anjing terkutuk enggak? Enggak. Masih lebih hormat berarti. Kalian menghinakan dia. Monyet terkutuk? Enggak. Mana dalilnya? Ayo. Mana dalilnya? Hanya ada dua yang terkutuk. Di Islam iblis, di kalian Yesus. Coba tunjukkan saya di dalam Bible anjing terkutuk. Ada? Enggak ada. Sapi terkutuk ada? Monyet terkutuk ada? Enggak ada. Biawak, padalek, pararang ada enggak? Enggak ada. Yang terkutuk siapa dalam kitab kalian? Yesus. Yesus. Kalian beriman? Beriman. Berarti kamu mengakui Yesus itu adalah... Aduh, sudahlah teman. Jadi jangan tersinggung sedikit itu. Wah, siapa yang mengatakan kami Yesus itu? Wah, kamu menyatakan dia terkutuk. Hah? Asu aja nggak ada dalil yang terkutuk. Tuhan sembahmu sendiri kau sebut terkutuk. Kamu nggak berasa gitu loh. Nggak berasa.
Itulah makanya Yesus marah. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena Bapakku aja menyanjungku dengan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada muncul ajaran yang datang. Inilah Yesus yang dikutuk untuk dosa-dosa kita. Weh, sadar weh. Weh, sadar Yesus itu hamba Tuhan yang dikasihi, Tuhan yang kepadanya Tuhan berkenan. Berhenti weh. Berhenti saudara-saudara, berhenti. Yesus yang kami muliakan itu adalah makhluk yang dikasihi Tuhan. Bahkan kalau Anda berselancar ke Al-Quran, beliau manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Gila gak tuh? Sedangkan di kalian, apa? Makhluk apa dia ini? Makhluk apa dia? Makhluk apa? Posisinya makhluk yang diberkati, dikasihi, atau apa? Makhluk yang dikutuk? Tuhan yang dikutuk? Manusia yang dikutuk? Sadarlah teman-teman. Dengan adanya Islam, kalau Anda mendengarkan nasihat-nasihat dari Islam atau debat-debat Islam ini, maka insya Allah kalian akan mendapatkan hidayah jika kalian menggunakan akal sehat. Saya kira demikian saudara-saudara sekalian. Semoga apa yang kita berikan ini bisa mendapat sesuatu yang bernilai edukasi kepada anak bangsa. Demikian. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya ala ni'matil ilmun. Ya, saudara-saudara yang terkasih yang sedang bekerja di ladang Tuhan, tap-tap layarkan dulu teman-teman, gedor ke 2 juta like dulu teman-teman. Bisa ya? Kenapa jatuh Pi tadi Pi? Siapa, Alfi? Bukan, yang itu tadi siapa? Jack. Waduh, hilang kemaluannya rupanya dia. Hilang kemaluannya dia. Dia nyolong wifi tetangga itu. Dia nyolong wifi tetangga. Kebetulan token istri tetangganya habis itu kan. Jadi putus. Nggak ada lagi yang hotspotkan dia. Iya. Kirain udah ketempel kemaluannya. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa abangku. Kita mendapatkan banyak ilmu malam hari ini ya teman-teman ya, alhamdulillah. Ya, gimana Bang Krisna? Sudah bosan ke abang menjadi seorang Katolik? Barangkali bosan kan ya bang ya? Mengganti Tuhan ya kan? Kita nggak tahu. Silakan bang Krisna. Sedikit saya kasih tahu bang. Ini ada teman